Salam Eco Farming, lahan subur petani makmur, sahabat petani Indonesia, komunitas Eco Farming. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kita dalam mengelola air ya. Karena air ini merupakan bagian penting daripada siklus kehidupan dari tanaman ya. Air menjadi satu peran aktif dan di situ menjadi kunci suksesnya kita bertani juga. Selain pemupukan loh ya, pemupukan, pengendalian hama, ada satu lagi kiat bagaimana kita sukses untuk mengelola air untuk tanaman kita. Makanya pemerintah dalam hal ini sedang memproses bagaimana tata kelola air ini bisa adil dan merata, gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut, ingat ya, di channel YouTube-nya Haji Mamudi Channel, subscribe ya. Karena dengan kontribusi subscribe ini akan menjadikan sebuah wasilah silaturahim dengan saya. Dan juga kalau seandainya mau bertanya ataupun silakan di kolom komentar aja, nanti akan kita jawab. Terus seandainya video saya ini bermanfaat, senang, dan untuk diberikan share ke mana-mana, khususnya para petani Indonesia, silakan share linknya ya. Kita sebagai petani harus tetap semangat, Terus yang penting kita harus berikan yang terbaik buat tanaman. Terus serahkan pada Yang Maha Kuasa bahwa rezeki sudah ada diatur dari sananya. Problematika bertani tentunya menjadi pembelajaran buat kita. Dan saat ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana pengelolaan air di tanaman padi. Ya, oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Indonesia, para mitra PTBS, juga semuanya yang ada di Indonesia maupun di mana saja berada. Kali ini saya Haji Mamunir selaku praktisi, petani, dan pemerhati dan sebagainya ingin sedikit berbagi berkaitan dengan kunci sukses bertani ya. Di antaranya dengan cara kita mengelola air. Kita lihat bendungan air, kita lihat saluran air, tanaman dan sebagainya. Nah, itu semua harus ditata dan dikelola dengan baik ya. Oleh karenanya para petani saya pesankan ya, kalau pengen sukses dalam bertani, selain poin pemupukan, pengelolaan tanah, juga pengendalian hama, ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengelola air dengan baik. Karena air ini bagian dari kehidupan hampir seluruh makhluk hidup ya. Mulai dari manusia itu sendiri, hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Sumber air banyak, bisa dari atas, yaitu air hujan, bisa dari irigasi melalui proses pengaliran ya. Air memang seperti ini, tapi kualitasnya harus bagaimana? Nah, itu kita harus tahu. Dan yang terpenting lagi, bukan hanya kualitas, bagaimana kita memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ingat ya, dalam proses pengelolaan air ya, kita harus benar-benar perhatikan itu ya, mulai dari awal sampai akhir. Ada satu metode ya, yang dikatakan
PBK. Apa PBK? Pengairan basah kering atau istilahnya AWD. Artinya di situ kita dalam pengelolaan air itu kapan waktunya kita menggenangi, kapan waktunya kita mengeringkan. Ingat, mengeringkan di sini bukan berarti sampai retak-retak, tidak. Ya, saya sebutkan aja bagaimana proses PBK ataupun AWD atau bahasa ininya intermittent ya, intermittent. Yang pertama nih ya, air dikelola atau digunakan di awal pada saat pengelolaan lahan. Jadi biasanya pembajak atau sebutnya tukang traktor, dia akan mau mengelola sawahnya apabila sawahnya sudah terairi dulu. Nah, itu kebutuhannya lagi banyak karena untuk mempermudah dalam proses pembajakan. Nah, di situ sampai kapan? Sampai benar-benar tanah itu siap untuk ditanami. Nah, yang kedua yang harus diingat ya, bahwa di saat tanam, ya di saat tanam nih, itu sebaiknya jangan sampai tergenangi air. Nah, disitulah kita harus bisa melihat, memperhatikan, menimbang ya. Alasannya kenapa pada saat tanam itu tidak perlu digenangi ya, karena di situ kita yang dibutuhkan itu biar perakaranya cepat tumbuh ya. Terus yang keduanya, dengan posisi tidak tergenangi air, salah satunya bisa mengurangi daripada serangan hama keong. Makanya proses pengelolaan air di awal itu penting sekali. Sampai umur berapa? Hampir 10 hari ya. Setelah 10 hari itu, jadi kita baru diairi lagi. Nah, setelah diairi kurang lebih 3 hari, nanti hari keempat biarkan benar-benar si air itu akan dengan sendirinya habis ya. Karena dengan penyerapan ke bawah juga terjadi evaporasi ke atas, itu dengan sendirinya akan habis juga. Nah, makanya dalam konteks kita mengelola air ini, kapan waktunya diairi, kapan waktu dikeringkan, dan itu akan berulang sekitar 10 hari sekali. Terutama di masa-masa primordia, bahwa sekitar umur 45 sampai menjelang 50, bahkan sampai ada yang 55, itu tergantung umur tanamannya. Sebaiknya pada saat bunting kecil atau super primordia, sebaiknya itu dikeringkan. Nah, kemudian setelah keluar malai ya, keluar malai ini masa penyerbukan, silakan diairi dulu, karena itu akan butuh penyegaran ya. Nanti biarkan sampai 10 hari. Nah, kesannya nggak usah diairin lagi, karena pada saat pemasakan itu nggak perlu lagi air ya, itu hanya untuk pengisian nantinya atau pemasakan. Silakan. Yang pasti bahwa keuntungan daripada sistem PBK atau AWD atau pengairan berselang atau intermittent, banyak istilahnya, itu semata-mata yang pertama untuk penggunaan efisiensi air dalam skala luas ya. Soalnya apa? Karena kadang-kadang petani itu berpikirnya dia menggenang itu berapa sih batasannya? Sebenarnya batasan menggenang itu maksimal di 5 cm. Kalau di atas 5 cm itu tidak bagus ya. Terus yang kedua ya, bahwa satu hal yang penting juga saya sampaikan berkaitan dengan tata kelola air ya. Ingat, anakan padi itu akan tumbuh maksimal apabila proses pengaturan airnya baik. Petani senang menggenangi padahal di situ anakannya berkurang. Justru dengan dikeringkan, maksudnya dimacak-macak, itu tumbuh anaknya lebih cepat. Memang akan terjadi konflik kepentingan, maksud saya begitu. Yang dimaksud ketika tanah atau sawah itu dikeringkan, rumputnya banyak. Pasti itu. Rumput tumbuh dengan cepat. Kok bisa? Karena rumput itu, ini seperti ini, dia memiliki akselerasi yang lebih cepat daripada tanaman. Sebenarnya sama prinsipnya tanaman. Ketika itu dia dikeringkan, dia akan tumbuh tunas-tunasnya. Cuman ya tanaman beda dengan rumput. Begitu. Nah, makanya untuk mengurangi gerakan daripada percepatan tumbuhnya rumput, memang ada kalanya pengendalian rumput yang efektif diantaranya itu dengan menggenangi. Tapi nggak boleh seterusnya. Cukup dengan mematikan, dengan hitungan beberapa hari, mungkin 1 minggu dia akan terendam, bisa mati juga. Tapi yang penting
tanaman padinya di atas rendaman, sehingga tetap akan hidup. Memang selama di perendaman itu dia stuck dulu, artinya tidak melakukan pertumbuhan tunas. Tunas itu akan terjadi setelah airnya surut lagi. Makanya proses pengaturan air ini perlu dilakukan minimal 10 hari sekali lah, ya. Dan tempat kami ini, ya, ini hampir rata bahwa dalam pengelolaan air itu ada petani yang tadi saya sebutkan, kelompok atau perhimpunan petani pengguna air, juga ada secara pribadinya masing-masing yang punya luasan. Itu untuk bisa mengurusi air itu ada upahnya tersendiri. Saya biasanya kepada yang mengurusi sawah saya itu dalam 1 hektar itu bisa sampai 2 kintal. 2 kintal upahnya, ya, dari mulai awal sampai akhir. Dan ini orang yang ditunjuk untuk mengurusi pengelolaan air itu harus orang yang mengerti, orang yang benar-benar bisa mengaturnya, terutama dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Kenapa? Kadang masalahnya itu yang satu ini di depan tidak butuh air, di belakang butuh, itu gimana ceritanya? Tapi kalau kita kelola dengan sama-sama, ya artinya kita mulai dari tanamnya juga serempak, juga pengelolaannya sama-sama, insya Allah akan teratur dengan demikian. Karena kalau kita masing-masing tidak memperhatikan tetangga dalam pengelolaan airnya, itu sering jadi masalah. Yang satu sudah dipupuk, yang satu belum, itu jadi masalah. Karena pemupukan juga butuh air. Ingat, pupuk itu akan bisa diserap dengan catatan ada air, satu. Terus kedua, mikroba khususnya petani yang menjadi pengguna khususnya eco farming, ingat, kita harus perhatikan kondisi tanah. Apabila tanahnya itu kering kerontang, retak, ya jangan dipaksakan semprot. Kenapa? Percuma. Karena bakteri tidak akan bekerja. Nah, pada saat kapan bakteri itu bekerja? Pada saat kondisinya lembab, tidak terjadi kering, ya. Kalau kering dia tidur sementara atau dorman sementara. Nah, terus juga penggenangan air, ya, khususnya penggenangan air ini ada dampak sebetulnya. Ada dampak yang tidak bisa kita hindari, yang dikatakan adalah keracunan besi dan Al, ya, atau istilahnya asam-asamnya bisa naik. Nah, asam-asaman ini, kalau bahasa petani asam-asaman, itu akibat penggenangan terus-terusan, atau istilah efek gas metan, itu juga menyebabkan tanaman itu tidak sehat. Oke. Artinya kita simpulkan sementara bahwa pengelolaan air yang lebih penting bagaimana kita mengatur kapan waktunya diisi, kapan waktunya dibuang. Tentang waktunya antara 5 sampai 10 hari, ya, maksimal 10 hari. Nah, dan air itu harus artinya disalin, artinya diganti gitu, meresap, tumbuh yang baru lagi, bukan seperti kolam. Air itu juga jangan, itu kurang bagus. Bahkan biasanya kalau air terlalu menggenang terus, timbul masalah lagi apa? Lumut biasanya. Lumut banyak. Dan lumut itu apakah itu menjadi masalah? Jadi masalah juga. Jadi persaingan nantinya. Itu yang jadi catatannya. Jadi pentingnya kita mengatur pengelolaan air itu semata-mata untuk supaya tanaman itu tetap sehat dan tidak terkurangi dengan kebutuhannya, terutama air. Itu saja yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ke depan akan ada bahasan-bahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang luas kekayaan alamnya. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.